wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Istiqomah dengan NIM 225211226 dari kelas 1F program studi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya untuk memilih salah satu perusahaan UMKM yang ada di desa aku ini. Tepatnya Desa Kandungsari, Kecamatan Jatirono, Kabupaten Wonogiri. Daripada teman-teman langsung penasaran, langsung aja yuk ikuti terus perjalanan aku. Nah, kita udah sampai di tempat produksi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1F. Nah, di sini saya telah bersama salah satu narasumber saya. Boleh perkenalan, Bu, namanya siapa? Saya Marianti. Nah, Ibu Marianti ini merupakan salah satu pengusaha UMKM yang ada di salah satu desa saya, yaitu Desa Kandungsari, Kecamatan Jatirono, Kabupaten Wonogiri. Bu Marianti ini kalau boleh tahu merintis usaha mete ini dari tahun berapa, Ibu? Kalau merintisnya sejak kecil, sejak kecil ini sudah ada ya mete sejak mbah-mbah, sejak ibu itu sudah mengupas mete. Jadinya saya tinggal meneruskan saja. Dari SMA pun saya sudah jualan mete. Oh, jadi ini warisan turun-temurun dari orang tua Ibu. Ya. Baik, selanjutnya kenapa Ibu Marianti memilih usaha mete? Kan di sini banyak sekali usaha. Kenapa yang dipilih mete? Karena ini rata-rata memang mata pencariannya pengupas mete. Ya. Sini terkenal dengan daerah kota mete. Jadinya dari dulu emang pencariannya mete ya itu. Dari satunya bahannya itu mudah didapat, yang kedua itu omsetnya lumayan, jadinya terus untuk keterampilannya pun soalnya kan dari turun temurun, jadinya tidak usah belajar sudah bisa kayak gitu. Selanjutnya untuk modalnya sendiri, Bu, berapa besar? Apa menurut Ibu modalnya besar apa enggak untuk memulai usaha mete ini? Kalau untuk mete besar ya. Semakin uangnya banyak berarti semakin banyak barangnya. Tapi pertama-tama saya itu punya uang 50 juta sudah jalan untuk usaha ini. Selanjutnya pertama kali 50 juta. 50 juta. Ya. Kalau untuk omsetnya sendiri yang didapat apakah sesuai dengan modalnya, bisa balik modal atau lebih bahkan? Lebih. Bahkan bisa lebih. Kalau mete emang lebih kayak gitu. Jadinya kalau untuk saya sendiri, kalau keuangan emang tidak dicatat seperinci di perusahaan ya, jadinya tidak tahu untuk labanya berapa untuk perharinya atau per bulannya. Tapi kalau di sisi untuk bahannya, untuk semakin banyak kayak gitu, tidak semakin kurang tapi semakin banyak. Ya itu salahnya tidak bisa mencatat keuangannya kayak gitu ya. Selanjutnya untuk pemasarannya, Ibu masih menggunakan metode konvensional atau sudah beralih ke seperti media sosial seperti itu? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Yang pertama saya juga melalui Shopee juga, terus Tokopedia juga, Instagram juga, terus tradisional juga. Soalnya dari teman-teman dari sini pedagang pasar-pasar juga ngambilnya dari sini gitu. Untuk selanjutnya untuk metode produksi, boleh diceritakan, Bu, dari yang mete masih di pohon kok jadi seperti ini, jadi barang jadi, itu prosesnya? Prosesnya itu yang pertama untuk itu kan bahannya namanya gelondongan. Gelondong mete itu sebelum kita kupas kita dijemur dulu di sinar matahari. Setelah kering nanti kita kupas pakai yang namanya ceklokan ya. Terus setelah diceklok itu kita dicukil itu ada alat-alatnya sendiri. Setelah dicukil kita dijemur lagi, baru kita kupas. Tidak selesai dari itu, nanti setelah kita kupas kita hasilnya kayak gini, nanti untuk mau dijual kita masih ada sortiran gitu, masih disortir lagi gitu. Untuk variannya sendiri, Bu, Ibu menjual seperti ini saja atau ada varian lain seperti digoreng ataupun di oven seperti itu?
selain mentah saya juga jual goreng. Ada juga 5 rasa. Kita semakin kesini dulu kan cuman goreng dan mentah, tapi semakin kesini kita juga sudah mulai memvariasi rasa. Ada rasa coklat, ada rasa wijen, ada rasa madu, ada pedas manis, sesuai dengan selera konsumen mintanya apa kayaknya sekarang. Mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Dari sekian banyaknya proses mente dari yang gelondong tadi menjadi seperti ini, bahkan mulai ada rasanya, itu ibu membutuhkan karyawan atau bisa direkrut sendiri semua itu? Kalau karyawan saya sangat butuh sekali ya. Yang pertama untuk pengupas, tidak bisa mengupas sendiri, menggoreng sendiri, ataupun misalkan kita menjual ke sana sendiri. Kita untuk mengupasannya kita membutuhkan tenaga juga sekitar 5-10-an orang. Terus untuk penjualannya sendiri ini juga dibantu sama teman-teman juga, baik lewat media sosial maupun datang ke sini melalui tradisional. Untuk tantangannya sendiri nih Bu, dalam proses pengusaha UMKM Ibu, ada tantangan sendiri pasti kan Bu? Mungkin bisa disebutkan apa tantangannya gitu? Kita harus pintar-pintar mengingat musim ya. Ini musimnya untuk musim hujan, ataupun ini musimnya orang yang hajatan, terus musim lebaran. Kita pintar-pintar aja. Misalkan kayak gini, untuk lebaran kita pintar-pintar sebelum lebaran itu kita sudah menyetok barang banyak kayak gitu. Kalau kita tidak menyetok untuk bahannya sendiri, kalau tidak musim kayak gitu kan sangat sulit sekali untuk mendapatkan. Jadinya untuk konsumennya nanti kecewa. Soalnya tidak semua atau setiap hari barang itu bagus kayak gitu. Musiman ya Bu? Musiman. Jadinya pinter-pinter aja untuk penjual. Jadinya ingat-ingat ini musim apa? Oh, musim hujan, musim hajatan. Oh, ini musim ewoh dan sebagainya, harus pintar kayak gitu. Jadi untuk mempersiapkan materinya kayak gitu. Kalau strateginya sendiri dari Ibu apa biar bisa bersaing di kancah pasar nasional bahkan internasional gitu? Yang pertama kita juga itu jangan monoton sama satu rasa, misalkan gorengnya saja, gurihnya saja. Sekarang kan banyak anak-anak muda, ini kan kalangannya emang menengah ke atas ya, tapi untuk sekarang anak-anak muda kan sukanya ngemil barang mewah kayak gitu ya. Jadinya kita juga variasi, pengennya mereka itu apa gitu. Kalau kita bervariasi dengan rasa sesuai dengan selera mereka, kita nanti juga tidak akan ketinggalan ya kayak gitu. Yang kedua kan sistemnya untuk sekarang kan saling percaya kayak gitu. Orang akan cari pekerjaan kan sulit, tapi untuk berdagang seperti di media sosial cuman bermodalkan gambar, dia sudah bisa berusaha kayak gitu, sudah bisa menghasilkan uang kayak gitu. Jadi triknya yang pertama yaitu mau variasi rasa untuk mainnya sendiri, yang kedua sistem kepercayaan dengan teman-teman kayak gitu. Oke, baik sekali. Terima kasih Ibu Marianti yang sudah meluangkan waktunya untuk mewawancara dengan saya. Mungkin cukup sekian dari saya dan Ibu Marianti hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mereview tentang wawancara yang telah saya lakukan bersama Ibu Marianti tadi. Nah, setelah melakukan wawancara bersama beliau, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Ibu Marianti sendiri juga menerapkan beberapa prinsip manajemen dalam usaha UMKM-nya, seperti manajemen inovasi, manajemen produksi, dan tentunya manajemen strategi pemasaran dalam memasarkan UMKM itu sendiri. Nah, untuk yang manajemen inovasi, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya Ibu Marianti menggunakan strategi inovasi, yaitu pengembangan rasa dalam mete sendiri. Bahwasanya dulu waktu awal-awal mete hanya datang atau hanya dipasarkan dalam bentuk goreng saja, tetapi semakin berkembangnya zaman, Ibu Marianti melakukan inovasi terhadap rasa mete tersebut. Jadi ada beberapa varian rasa yang diproduksi oleh Ibu Marianti, seperti mete oven, mete
bakar, mete keju, mete pedas manis, bahkan mete rasa coklat. Untuk selanjutnya yang manajemen produksi. Dalam usahanya Ibu Marianti sendiri memanfaatkan beberapa barang atau alat produksi seperti ceklokan untuk mengupas mete, yang seperti cukilan untuk mengupas mete dari kulitnya, dan juga alat-alat lainnya seperti oven dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam produksi sendiri Ibu Marianti juga menggunakan tenaga karyawan atau sumber daya manusia sendiri karena produksinya yang sangat banyak yang tidak bisa beliau jangkau sendiri. Selanjutnya untuk strategi pemasarannya, Ibu Marianti menggunakan 2 strategi, yaitu secara offline atau datang ke rumah langsung, pembeli datang ke rumah beliau langsung, dan secara online atau yang biasa disebut all shop sekarang seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga lewat media sosial seperti Instagram. Dalam manajemen pemasaran sendiri tentunya tidak lepas dari yang namanya persaingan dagang ya. Maka dari itu Ibu Marianti menerapkan beberapa strategi atau cara agar dapat selalu bersaing dalam pasar nasional dan bahkan internasional. Yang pertama, beliau selalu menjaga cita rasa atau kualitas dari mete tersebut. Selanjutnya ada inovasi rasa tadi, karena anak muda zaman sekarang sukanya ngemil mewah gitu kata beliau. Jadi beliau mengembangkan beberapa inovasi rasa dari mete seperti coklat, keju, bakar, panggang, dan lain sebagainya. Yang kedua, saling menjaga kepercayaan. Jadi Ibu Marianti menjaga kepercayaan antara konsumen dan beliau agar tetap bisa bersaing dalam pasar nasional bahkan internasional. Mungkin cukup sekian review dari saya. Selanjutnya ada video beberapa proses produksi mete sendiri. Selamat menyaksikan.